Kenapa Mas Bram baru bilang malam ini? Tanya Nadira sambil menangis terseduh-seduh di sudut ranjang pengantinnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang membahagiakan Nadira. Malam itu adalah malam pernikahannya, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Nadira hanya bisa menangis dan pasrah dengan nasibnya. Hai teman-teman, semoga kalian sehat hari ini. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, teman-teman bisa menulis di kolom komentar kabar kalian hari ini dan asal daerah kalian. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini bisa berkembang dan mempersembahkan cerita-cerita yang menarik buat kalian. Terima kasih. Langkah Nadira terdengar cepat di antara lorong swalayan yang ramai. Kemejanya yang sederhana sudah sedikit kusut. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya biasa saja, tidak mencolok, tidak juga buruk, tetapi matanya selalu menunjukkan betapa keras hidup yang ia jalani. Usianya sudah 28 tahun, dan bagi sebagian orang, itu berarti sudah saatnya memikirkan hal lain selain pekerjaan. Tapi bagi Nadira, bekerja adalah satu-satunya hal yang ia tahu. Sebagai manajer di swalayan besar, ia hampir tidak pernah pulang sebelum lampu toko benar-benar dipadamkan. Ia yang selalu datang paling awal, mengecek stok, menenangkan pelanggan yang rewel, menghadapi karyawan yang mengeluh, lalu kembali menumpuk laporan malam hari. Satu hal yang selalu ia hindari, pembicaraan soal pernikahan. Namun, malam itu ibunya kembali membuka topik itu saat Nadira baru saja sampai di rumah. Nadira, kamu itu sudah hampir ke 30 ibu. Gak mau kamu nanti sendirian, kata ibunya sambil menyodorkan segelas teh. Ibu sudah dapat calon. Orangnya baik, kaya, pekerja keras. Kamu cocok. Nadira memejamkan mata. Bu, aku capek. Aku belum mau mikir soal itu. Tapi ibu mau, jawab ibunya tegas. Kamu anak satu-satunya. Kamu pikir ibu mau mati tanpa lihat kamu nikah? Nadira menghela nafas panjang, menahan perasaan bercampur, marah, lelah, takut, mengecewakan. Tapi juga bingung. Hidupnya sudah cukup berat. Dia tidak butuh seorang pria asing dalam hidupnya. Namun ibunya terus memaksa. Setiap hari, setiap malam, seolah pernikahan adalah oksigen bagi ibunya. Nadira mulai merasa tidak punya ruang untuk bernafas. Bu, aku belum siap menikah. Lagi pula aku belum kenal siapapun. Kamu akan kenal, dan kamu akan menikah. Bu, dengarkan dulu. Nadira. Bentakan itu membuat ruangan kecil itu terasa lebih sempit. Nadira terdiam, menunduk, mengalah bukan karena ia setuju, tapi karena ia sudah tahu bagaimana pertengkaran ini akan berakhir. Mereka sudah hidup tanpa ayah selama 10 tahun, dan ibunya sering memaksa banyak hal sejak itu. Kamu tidak bisa terus menolak jodoh, lanjut Bu Sulastri. Suaranya kini lebih pelan namun tetap keras. Bu Ratna itu sahabat Mama sejak lama. Dia wanita kaya. Anaknya itu baik, tampan, sukses, rajin ke kantor, pekerja keras. Usia 35. Nadira, kalau dia mau menikahi kamu, kamu harusnya bersyukur. Nadira terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya pelan. Nama dia siapa? Bramasta. Lampu ruang kerja Bram hanya menyisakan cahaya kuning redup yang membuat bayangannya tampak lebih panjang di dinding. Ruangan itu luas, tetapi bagi Bram terasa sempit seperti sel tahanan yang semakin mengecil setiap kali ibunya berbicara tentang pernikahan. Ia berdiri di depan jendela besar, memandangi kota malam. Lampu-lampu gedung berkelip seperti bintang yang kelelahan. Namun tidak ada satupun yang bisa menenangkan dadanya. Ia meraba dadanya sendiri, sebuah kebiasaan refleks. Ketika rasa sesak muncul tanpa peringatan, aku tidak bisa hidup seperti ini. Namun ia juga tidak bisa lari. Pintu diketuk, pelan tapi tegas. Bram langsung tahu siapa itu. Ibunya tidak pernah mengetuk perlahan kecuali ketika ia sudah memutuskan sesuatu dan ingin memaksakan kehendak. Benar saja, wanita itu masuk tanpa menunggu jawabannya. Bram, kita harus bicara sekarang. Bram tidak menjawab. Ia hanya menutup jendela dan berjalan kembali ke meja kerjanya, menahan diri agar wajahnya tetap tenang. Kamu sudah 35 tahun, ibunya memulai dengan suara rendah namun tajam. Apa kamu tahu apa yang keluarga besar pikirkan tentang kamu? Mereka mulai mempertanyakan
sesuatu. Bram terdiam. Tentu saja mereka mempertanyakan. Gosip halus sudah mulai terdengar. Dari keluarga jauh gosip yang mengarah pada kebenaran paling gelap yang ia sembunyikan. Apa ibu paham? Bram akhirnya bicara, suaranya serak. Bahwa tidak semua orang siap menikah. Ibu tidak peduli siap atau tidak. Kamu itu laki-laki satu-satunya, pewaris keluarga. Kamu punya kewajiban. Kata itu seperti palu godam yang menghempas dadanya. Ibu sudah bilang pada semua orang bahwa tahun ini kamu menikah, lanjut ibunya. Dan ibu sudah punya calonnya. Bram menutup mata, tubuhnya mematung. Bu, jangan, tolong. Namanya Nadira. Satu nama sederhana, namun Bram langsung merasa kepalanya berputar. Ibu sudah bicara dengan ibunya. Dia gadis baik, dan kamu akan bertemu dia besok. Bram mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Ibu, suaranya pecah, aku tidak bisa. Ibunya menatapnya seperti menatap anak kecil yang sedang membangkang. Tatapan dingin, kaku, dan penuh tuntutan. Kamu akan melakukannya, jawab ibunya pelan, karena kamu tidak punya pilihan. Ketika ibunya keluar, pintu tertutup pelan namun suara itu bagi Bram terdengar seperti jeruji besi yang dikunci. Ia membenci hidupnya. Dan lebih dari semua itu, ia membenci kenyataan bahwa ia harus menyeret seseorang yang tidak bersalah ke dalam neraka yang belum pernah ia berani ceritakan kepada siapapun. Malam itu Bram tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang luasnya 2 kali ukuran kamar orang biasa. Tapi luasnya ruang tidak pernah membuatnya merasa lega. Justru terasa semakin sunyi, semakin menggema, semakin menghimpit. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. Besok jam 5 sore. Jangan terlambat. Nadira menunggu. Bram tidak membalas. Ia hanya memandangi layar yang terus menyala. Seakan menertawakan kebebasan yang tidak pernah ia miliki. Hujan turun tipis ketika Nadira berdiri di depan gerbang rumah megah milik keluarga Bramasta. Rumah itu begitu besar hingga membuatnya merasa seperti sedang berada di dunia lain, tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Namun ibunya menatapnya dengan penuh harap, seolah masa depan keluarga ada di tangan Nadira malam itu. Nak, jangan gugup, bisik ibunya. Kamu cuma tinggal kenalan. Tapi Nadira justru semakin gugup. Ia tahu ibunya menaruh harapan terlalu besar. Ia tahu ia tidak siap menjalin apapun dengan pria asing. Terlebih lagi, pria kaya raya dunia yang jelas bukan miliknya. Pintu utama terbuka. Bramasta muncul di ambang pintu. Pria itu tinggi, berwibawa, wajahnya tampan seperti model yang keluar dari majalah. Namun sorot matanya gelap, bukan angkuh, bukan sombong, tapi kosong. Seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu yang tidak pernah bisa ia ucapkan. Nadira langsung merasa ada sesuatu yang salah. Bramasta menyambut mereka dengan sopan, tapi tanpa senyum. Langkahnya mantap, tapi terlihat berat. Tangannya terbuka, tapi bahunya tegang. Setiap gerak-geriknya seperti sedang memaksa dirinya untuk tampil normal. Silakan masuk, ucapnya. Suaranya dalam namun lemah. Ruang tamu rumah itu seperti museum. Bersih, megah, mahal tetapi dingin, tidak ada kehangatan rumah. Mereka duduk, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Ibunda Bram masuk membawa teh. Aura wanita itu kuat, mengatur, dan penuh ekspektasi. Nadira bisa merasakannya dari cara wanita itu menatap tajam, menilai, memeriksa. Ini Nadira, kata ibunya bangga. Anak saya. Wanita itu tersenyum, tapi jelas itu bukan senyum yang lembut. Itu senyum menuntut. Senyum yang sementara itu memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Bram, katanya pada anaknya, perkenalkan dirimu. Bram duduk tegak, saya Bramasta. Nadira mengangguk. Nadira, hening lagi. Lalu Bram tiba-tiba menatap Nadira. Bukan tatapan normal, tapi tatapan yang seolah ingin berbicara tanpa suara. Ingin memperingatkan, ingin mengatakan sesuatu. Aku bukan orang yang kamu pikir. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Lari sebelum terlambat. Namun bibirnya tidak mengeluarkan apapun. Ibunya mengambil alih pembicaraan. Bercerita panjang lebar tentang keluarga, bisnis, masa depan, dan rencana pertunangan. Nadira dan Bram hanya duduk, terjebak seperti dua orang asing yang
diseret ke dalam drama besar, tanpa diberi naskah. Dan ketika akhirnya mereka dibiarkan berdua bahkan hanya 5 menit keheningan itu seperti menelan ruangan. Bram menatap lantai, suaranya hampir tidak terdengar, tetapi patah. Aku tidak seperti yang ibuku bilang. Nadira mengerutkan kening. Maksudnya, Bram membuka mulut, tapi menutupnya lagi. Matanya gelap, penuh konflik. Aku tidak bisa menjelaskan, tapi kamu harus tahu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, ibunya Bram kembali masuk, wajah penuh harapan. Bagaimana? Cocok, kan? Nadira dan Bram saling pandang, dua orang yang sebenarnya sama-sama terperangkap. Pertemuan itu seharusnya berakhir dengan ketidakjelasan. Baik Nadira maupun Bram, keduanya sama-sama ingin menolak, sama-sama ingin berkata tidak. Namun hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk memilih. 2 hari setelah pertemuan itu, telepon berdering keras di rumah Nadira. Suara seorang tetangga terdengar panik. Bu Sari dan Bu Sulastri kecelakaan. Mereka dibawa ke rumah sakit. Nadira menjatuhkan gelas dari tangannya. Ia langsung berlari keluar rumah. Di waktu yang sama, Bram menerima telepon dari sopir keluarga, suara gemetar, terbata. Tuan Bram, ibu Anda, Ibu Nadira, ditabrak motor ketika menyeberang. Kondisi kritis, kritis. Kata itu menghantam Bram seperti petir. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia menjatuhkan ponsel, wajah pucat, napas tercekik, bau obat, suara monitor jantung, dan langkah tergesa para perawat memenuhi koridor. Nadira tiba lebih dulu, rambutnya berantakan, wajahnya pucat saat melihat ibunya terbaring di brankar, kepala diperban. Sesaat kemudian Bram datang, nafasnya terengah, wajahnya penuh ketakutan. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya tanpa dinding. Tanpa paksaan, tanpa peran yang dipaksakan. Hanya 2 anak yang hampir kehilangan ibu mereka. Kita terlambat, suara Nadira pecah. Tidak, jawab dokter yang keluar dari ruang UGD. Mereka berdua selamat. Mereka butuh waktu untuk pulih. Tapi mereka akan baik-baik saja. Nadira menutup wajah, air mata jatuh tanpa bisa ditahan campuran lega, syok, dan ketakutan yang masih menggantung. Bram merosot ke kursi, tubuhnya gemetar. Mereka tidak bicara, mereka hanya duduk berdampingan, sama-sama terasa hancur. Beberapa jam kemudian, kedua ibu itu akhirnya sadar. Lemah, nyaris tidak bisa bergerak, tetapi masih mampu tersenyum. Kalian di sini, ucap Ibu Bram pelan. Anak-anak ibu, sambung Ibu Nadira dengan suara serak. Lalu, meski tubuhnya masih terbaring, kedua ibu itu saling menggenggam tangan, seolah ingin menegaskan satu hal. Mereka ingin hidup untuk melihat anak-anak mereka menikah. Ibu cuma ingin lihat kalian bahagia, ujar Ibu Bram, air mata mengalir perlahan. Ibu nggak tahu berapa lama lagi ibu di dunia ini, sambung Ibu Nadira lirih. Kata-kata itu menusuk. Nadira tidak sanggup menjawab. Bram tidak sanggup mengangkat kepala. Mereka berdua terasa seperti anak kecil yang ditekan oleh rasa bersalah tak terlihat. Kalau kalian mau, kabulkan permintaan ibu, kata Ibu Bram. Tolong, jangan sia-siakan takdir yang mempertemukan kalian, bisik Ibu Nadira. Nadira menggigit bibirnya. Bram menutup mata. Di titik itu, tidak ada lagi ruang untuk melawan. Tidak ada lagi keberanian untuk mengecewakan. Dalam sunyi ruang itu, Bram akhirnya berkata dengan suara lirih, Nadira. Nadira menatapnya, matanya basah. Kita lakukan saja. Nadira mengangguk, perlahan tapi pasti, untuk ibu-ibu kita. Keputusan itu menggantung di udara, berat, mengikat, tapi juga tak terhindarkan. Dan dalam hati masing-masing, mereka tahu, pernikahan ini bukanlah cinta, ini pengorbanan. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Meski keluarga Bram menyiapkan segala yang megah, Nadira berdiri di pelaminan dengan tangan bergetar, memandang suaminya pria yang kini sah menjadi pendamping hidupnya. Meski ia tahu tidak ada cinta di sana, hanya kewajiban, hanya pengorbanan. Bram sendiri tampak tenang dari luar, tapi hatinya hancur seperti kaca yang retak dalam diam. Senyum yang ia lemparkan kepada tamu hanyalah topeng yang semakin menyesakkan napasnya. Dan ketika pesta usai,
ketika pintu kamar pengantin ditutup. Keheningan itu terasa seperti kutukan. Kamar luas, hangat, diterangi lampu-lampu temaram. Kasur besar dengan spray putih tampak seperti panggung yang memaksa mereka memainkan peran suami istri. Bram duduk di tepi ranjang. Wajahnya menunduk. Nadira memandangnya, bingung dan cemas. "Kamu oke?" tanya Nadira hati-hati. Bram menggeleng pelan. "Tidak." Ia berdiri, berjalan gelisah ke sudut ruangan, punggungnya menegang. "Aku punya sesuatu yang harus kamu tahu," ucap Bram akhirnya. Suaranya bergetar. "Dan aku tidak bisa menunda ini." Nadira menahan napas. Bram membalikkan badan, menatapnya dengan mata merah. "Aku tidak bisa jadi suami seperti yang kamu harapkan. Bahkan, aku tidak bisa menyentuhmu." Nadira mengerutkan kening. "Kenapa?" Hening, menekan, menyakitkan. Bram menarik napas panjang, sebelum akhirnya mengatakan hal yang selama ini ia kubur dalam-dalam. "Aku gay." Kata itu keluar seperti pecahan kaca yang menyayat tenggorokannya sendiri. Nadira terpaku. Ia tidak menduga ini. Tidak pernah. "Dari dulu aku berusaha menyembunyikannya," lanjut Bram, suaranya pecah. "Ibuku tidak akan pernah bisa menerima." Nadira menutup mulutnya dengan tangan. Ada rasa sedih, kecewa, kosong, dan iba yang bercampur jadi satu. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah tapi karena merasa semuanya adalah luka yang tidak pernah ia duga. "Jadi, pernikahan ini," suaranya lirih, "bukan pilihan," ujar Bram. "Aku menikah karena ibu kita, karena rasa takut, karena aku tidak tahu bagaimana melawan." Air mata Nadira akhirnya jatuh, bukan karena benci, tapi karena kenyataan pahit yang harus ia telan. Namun yang paling mengejutkan adalah saat Bram mendekat dan berlutut di hadapannya. "Aku tidak akan pernah menyakitimu, Nadira. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya minta maaf untuk semuanya." Nadira menggenggam tangan Bram dan berkata, "Bram, kamu tidak salah. Kamu cuma terjebak." Malam itu, tidak ada sentuhan romantis, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Yang ada hanya dua manusia yang sama-sama terluka. Setelah lama terdiam, Nadira berkata, "Kalau suatu hari kita ingin punya anak, kita bisa coba bayi tabung. Kita bisa melakukan semuanya dengan cara yang paling baik untuk kita berdua." Bram tertegun. "Kamu menerima aku?" "Aku menerima takdir," jawab Nadira lembut. "Dan kamu bagian dari takdir itu." Bram menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dengan jarak di antara mereka. Namun tenang, seminggu setelah pernikahan, Nadira resmi pindah ke rumah Bram. Rumah besar itu terasa asing, luas, dan terlalu sunyi. Nadira membawa hanya beberapa koper, sementara Bram membantu membawakan sisanya. Tidak ada momen romantis, tidak ada kecanggungan berlebihan. Hanya dua orang yang berusaha menjalani peran yang diberikan hidup. "Kalau kamu butuh apa saja, bilang saja," kata Bram sopan sambil membuka pintu kamar yang akan menjadi kamar Nadira. "Ya, kamar Nadira. Berbeda dari kamar Bram." Nadira tersenyum tipis. "Makasih." Bram mengangguk dan meninggalkannya dengan hati-hati, seolah takut membuat Nadira salah paham. Nadira tahu Bram ingin menjaga jarak agar tidak memberi harapan palsu, dan ia menghargai itu. Nadira akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaannya di swalayan, bukan karena dipaksa, tapi karena ia ingin mengalihkan pikirannya. Bram merekomendasikannya bekerja di kantor pusat bisnis keluarganya sebagai asisten manajer operasional. "Kamu punya kemampuan," kata Bram saat mengantar Nadira ke kantor, "dan kamu orang yang bisa aku percaya." Itu pertama kalinya Nadira merasa dihargai sejak pernikahan mereka. Di kantor, semua orang menghormatinya sebagai ibu Bramasta, tapi ia tetap bekerja keras seperti biasa. Ia belajar sistem baru, mengawasi laporan, melakukan pengecekan gudang, dan memastikan semua berjalan lancar. Kesibukan menjadi pelariannya. Kedua tangannya terus bekerja agar hatinya tidak memiliki waktu untuk bertanya, "Apakah aku bahagia? Apakah ini pernikahan?" Rumah yang harmonis di luar, hampa di dalam. Setiap sore, mereka pulang bersama. Di mobil,
Percakapan mereka ringan tentang pekerjaan, tentang ibu masing-masing, tentang hal-hal kecil yang membuat suasana nyaman. Orang-orang mengira mereka pasangan ideal. Mereka sering terlihat rukun, saling menghormati, dan tidak pernah bertengkar. Namun kenyataan di balik pintu rumah jauh berbeda. Nadira perlahan belajar menerima bahwa pernikahannya tidak akan pernah seperti pernikahan orang lain. Dan itu tidak apa-apa. Ia menemukan kedamaiannya sendiri dalam rutinitas. Bangun pagi, berangkat kerja bersama Bram, bekerja sepanjang hari, pulang, memasak sederhana, lalu tidur. Kesibukan menambal ruang kosong di hatinya. Setidaknya untuk sekarang. Malam sunyi, hati yang belajar tenang. Malam itu, setelah makan malam, Bram memandangi Nadira yang sedang mencuci piring. Ia menundukkan kepala, bersuara pelan. Nadira, terima kasih untuk semua ini. Nadira berhenti sejenak, menangok. Untuk apa? Untuk tidak membenciku. Untuk menerima hidup seperti ini. Nadira tersenyum tulus kali ini. Bram, kamu tidak pernah menyakitiku. Aku hanya butuh waktu untuk menata hati. Kalimat itu membuat Bram tersenyum tipis. Dua orang ini mungkin tidak saling mencintai, tapi mereka saling menghargai. Dan kadang, itu cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Rumah keluarga Bram terasa lebih sunyi ketika malam turun. Nadira duduk di sofa panjang dekat jendela. Tangannya menggenggam secangkir teh. Di ruang kerja di lantai 2, Bram masih menatap layar laptop sambil menghela nafas panjang. Sudah berminggu-minggu mereka menjalani pernikahan yang tenang. Yang membuat keadaan semakin sulit adalah tekanan yang datang dari kedua keluarga, terutama para ibu mereka. Setiap mereka berkunjung, ucapan yang sama selalu terlontar. Kalian harus cepat punya anak. Ibu ingin melihat cucu dulu sebelum terlambat. Kalimat itu menekan mereka seperti beban tak terlihat. Suatu malam, Bram turun ke ruang keluarga. Ia melihat Nadira duduk di sofa. Tanpa suara, ia duduk di sampingnya. Dir, kalau kita terus begini, mereka tidak akan berhenti menekan. Aku tahu, tapi kita tidak bisa menjalani pernikahan seperti pasangan biasa. Bram, kamu melakukan yang terbaik. Aku juga berusaha, tapi anak, itu bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja. Bram menunduk, matanya terasa panas. Aku tidak ingin memaksamu. Kamu sudah cukup berkorban. Nadira menatapnya lama. Bram, kita sudah masuk ke pernikahan ini demi mereka. Kalau kita bisa membuat mereka bahagia, mungkin itu jalan kita. Perkataan itu terdengar pelan namun tegas. Bram mengangkat kepalanya. Kamu yakin? Nadira tersenyum tipis. Kalau kita ingin punya anak, kita sudah sepakat, kan? Kita bisa lewat bayi tabung, tanpa paksaan, tanpa harus memaksamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Mata Bram memerah, bukan karena sedih, tapi karena rasa terharu dan rasa bersalah yang bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Nadira tanpa canggung. Terima kasih, Dir, kamu terlalu baik. Nadira menjawab lirih, kita menjalani ini bersama. Bram, beberapa minggu kemudian, mereka diam-diam mendatangi klinik fertilitas yang jauh dari pusat kota. Dokter menyebut prosedurnya akan panjang, melelahkan, dan emosional. Nadira menjalani serangkaian pemeriksaan, suntikan hormon, dan kontrol rutin. Bram mendampingi tanpa melewatkan satupun janji. Hari ketika proses pembuahan dilakukan, Nadira menahan gugupnya. Bram menggenggam bahunya sebelum masuk ruang tindakan. Kamu kuat. Kita lakukan ini sesuai pilihan kita. Nadira mengangguk. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia merasa tidak sendirian. Waktu berlalu. Hasilnya harus menunggu beberapa minggu lagi. Selama masa itu, Nadira merasa tubuhnya berubah. Lebih sensitif, mudah lelah. Dan kadang ia merasakan harapan yang membuatnya takut kecewa. Hingga suatu pagi, klinik menghubungi mereka. Di ruang dokter, Nadira duduk menunduk, telapak tangannya dingin. Bram berdiri di belakang kursinya. Dokter tersenyum. Selamat, hasilnya positif. Nadira hamil, dan sepertinya dua embrio berhasil berkembang. Kalian akan menjadi orang tua dari bayi kembar. Nadira menutup mulutnya, napasnya tersengal oleh keharuan yang menyapu dadanya.
Bram membeku, perlahan menunduk. Kedua tangannya menutupi muka, ada rasa syukur dan rasa takut di dadanya. 2 tahun pernikahan, Nadira dan Bram berjalan dalam ritme yang tenang, terlalu tenang. Rumah itu rapi, anak-anak kembar mereka terawat, pekerjaan berjalan baik, dan keluarga besar mengira semuanya sempurna. Tapi ketenangan itu menyimpan sesuatu yang rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Bram semakin sering pulang larut. Alasannya selalu masuk akal. Rapat, klien, perjalanan singkat keluar kota. Nadira tidak curiga. Ia percaya bukan karena cinta yang membara, melainkan karena kesepakatan sunyi yang selama ini mereka jaga. Namun ada yang berubah. Bram menjadi lebih pendiam. Tatapannya sering kosong. Ada rindu yang tak pernah ia ucapkan. Rindu pada sesuatu yang tak bisa ia miliki dalam pernikahan ini. Seorang kekasih, bukan sekadar pasangan hidup. Bram mencoba melawan perasaannya. Ia mencoba bertahan demi Nadira, demi anak-anak. Tapi malam-malam sunyi menekannya. Kesepian itu akhirnya menemukan celah dan Bram jatuh. Ia bertemu seorang pria. Awalnya hanya obrolan, lalu pertemuan, lalu sentuhan yang membuatnya merasa hidup kembali. Bram tahu itu salah. Ia tahu risikonya besar. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Kesalahan itu tidak lama tersembunyi. Suatu sore, Nadira membuka ponsel Bram yang tertinggal di meja dapur. Niatnya sederhana, mengambil nomor pengasuh. Tapi pesan itu muncul. Satu kalimat yang cukup untuk menjatuhkan dunia Nadira. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Dunia terasa menyempit. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Nadira duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah. Bram tahu tanpa perlu bertanya. Sejak kapan? Suara Nadira datar, dingin. Bram menunduk. Aku tidak kuat lagi hidup seperti ini. Dir, aku merindukan seseorang. Aku merindukan diriku sendiri. Jadi semua ini bohong. Nadira tertawa kecil, getir. Kesepakatan kita, kejujuran kita. Aku tidak berniat menyakitimu. Bram berusaha menjelaskan. Aku hanya kalah. Air mata Nadira jatuh. Bukan karena cemburu, tapi karena lelah. Bram, aku sudah berkorban. Aku menerima pernikahan tanpa cinta. Aku bertahan. Tapi pengkhianatan apapun bentuknya aku tidak bisa. Ia berdiri, napasnya berat. Aku ingin cerai. Kata itu menggantung. Tegas, tanpa amarah, justru itulah yang membuatnya menyakitkan. Bram mengangkat kepala. Matanya basah. Ia tidak membantah. Ia tahu, kali ini Nadira benar. Malam itu, rumah yang selama ini sunyi berubah menjadi dingin. Bukan karena teriakan, tapi karena sebuah keputusan yang lahir dari hati yang sudah terlalu lama menahan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira memilih dirinya sendiri. Pagi itu, Bram duduk di ruang tamu rumah ibunya dengan tangan saling menggenggam. Jantungnya berdegup tak beraturan. Di hadapannya, sang ibu tersenyum kecil sambil menyuguhkan teh hangat. Sama sekali tak tahu badai apa yang akan segera datang. Kenapa wajahmu tegang begitu, Bram? Tanya ibunya lembut. Ada masalah di kantor? Bram menelan ludah. Bu, aku dan Nadira, kami akan bercerai. Cangkir teh itu bergetar di tangan sang ibu sebelum akhirnya diletakkan kembali ke meja. Wajahnya pucat seketika. Cerai, suaranya meninggi. Kalian baru 2 tahun menikah? Anak-anak kalian bagaimana? Bram menunduk. Aku sudah menyakiti Nadira, Bu, dan aku tidak pantas menahannya lebih lama. Ibunya berdiri, napasnya memburu. Apa maksudmu menyakiti? Nadira itu istri yang baik. Dia menuruti semua kemauan kita. Jangan bilang kamu. Ia berhenti, menatap Bram tajam. Kamu selingkuh. Bram mengangguk pelan, dengan suara hampir tak terdengar. Ia berkata, dengan laki-laki. Bu, kalimat itu seperti petir. Ibunya menjerit kecil. Tubuhnya limbung hingga Bram cepat berdiri menopangnya. Tidak. Tidak mungkin, tangisnya pecah. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu harus memberi ibu keturunan. Ini memalukan. Tangannya memukul dada Bram, histeris. Kenapa kamu lakukan ini ke ibu, ke keluarga kita? Bram membiarkan dirinya dimarahi. Air matanya jatuh tanpa suara. Bu, aku sudah mencoba. Aku berusaha bertahun-tahun. Aku menikah. Aku bertahan.
Tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan selamanya. Ibunya terduduk lemas di sofa, tangisnya berubah menjadi isak panjang. Bram menghela napas, lalu berkata pelan kata-kata yang paling berat untuk diucapkan. Bu, Nadira tidak pernah menuntutku, tidak pernah menyentuhku dengan paksaan. Bahkan sampai hari ini, dia masih perawan. Dia menjaga batas itu karena menghormatiku. Ibunya terdiam, tangisnya mereda. Matanya membesar, dipenuhi rasa bersalah yang menghantam tiba-tiba. Dia menderita sejauh itu, bisiknya. Bram mengangguk, suaranya pecah. Dia ingin cerai bukan karena benci, tapi karena dia lelah berkorban sendirian. Aku tidak bisa lagi membiarkan perempuan sebaik dia hancur demi menutupi kebohonganku. Ibunya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kali ini tangisnya berbeda, bukan histeris, melainkan penyesalan yang dalam. Ibu terlalu memaksakan keinginan sendiri, ucapnya lirih. Ibu tidak pernah benar-benar memikirkan kalian. Bram berlutut di hadapannya, memegang tangan ibunya. Aku minta maaf, Bu. Tapi aku juga ingin hidup jujur. Dan Nadira pantas mendapat kehidupan yang utuh. Lama mereka terdiam. Akhirnya, sang ibu menarik napas panjang, napas orang yang kalah oleh kenyataan. Kalau itu keputusan Nadira, katanya dengan suara lelah, ibu tidak akan menghalangi. Ibu tidak berhak lagi. Air mata Bram jatuh, bukan karena lega melainkan karena luka yang akhirnya diakui. Hari itu, sebuah rahasia besar terungkap. Dan untuk pertama kalinya, ibunya mengerti. Cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan penderitaan. Perceraian Nadira dan Bram berlangsung tanpa keributan. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada teriakan, hanya tanda tangan, air mata yang ditahan, dan dua orang dewasa yang akhirnya memilih jujur pada diri masing-masing. Hak asuh anak dibagi dengan dewasa. Nea dan Bima tetap menjadi pusat hidup mereka, alasan mengapa keduanya berusaha menjaga hubungan tetap sehat meski status sudah berubah. Hari-hari pertama setelah resmi bercerai terasa aneh. Rumah itu lebih sepi, tapi juga lebih ringan. Nadira pindah ke rumah yang lebih kecil tak jauh dari sekolah anak-anak. Bram tetap di rumah lama. Mereka belajar mengatur jadwal. Siapa menjemput, siapa menemani les, siapa menidurkan. Dan perlahan, mereka menemukan ritme baru. Liburan pertama setelah perceraian datang tanpa direncanakan. Anak-anak merengek ingin ke pantai seperti dulu. Nadira ragu, Bram juga. Tapi melihat wajah Nea dan Bima yang penuh harap, mereka sepakat, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai orang tua. Di tepi pantai, Nadira duduk di bawah payung, memperhatikan Bram membantu Bima membuat istana pasir. Tawa anak-anak terdengar lepas, tidak ada kecanggungan, tidak ada janji palsu, hanya kebersamaan yang jujur. Terima kasih sudah mau ikut, kata Bram pelan. Nadira tersenyum kecil, mereka butuh kenangan yang utuh. Kita yang berubah, bukan mereka. Bram mengangguk, ia tahu dan ia menghargainya. Malamnya, mereka makan bersama. Anak-anak tertidur lebih cepat, lelah oleh udara laut. Nadira dan Bram duduk di balkon, ditemani suara ombak. Tidak ada topik berat, tidak ada luka yang dibuka lagi. Hanya dua orang yang pernah saling melindungi, kini berdiri di sisi yang berbeda. Ibu Bram sering datang menjenguk cucu-cucunya. Awalnya Nadira canggung. Tapi sang ibu datang dengan sikap berbeda, lebih lembut, lebih rendah hati. Terima kasih sudah tidak menjauhkan cucu-cucu dari ibu, katanya suatu sore. Nadira mengangguk. Mereka tetap keluarga, Bu. Sang ibu menatap Nadira lama, lalu menggenggam tangannya. Maaf, untuk semua yang ibu paksakan dulu. Nadira terdiam, lalu menjawab lirih, semua sudah berlalu. Dan itu benar, mereka tidak kembali bersama. Tidak ada harapan untuk itu, tapi ada sesuatu yang lebih tenang, saling menghormati, saling hadir, saling menjaga agar anak-anak tumbuh tanpa luka yang sama. Bram menemukan jalannya sendiri, Nadira juga, dan di antara mereka, Nea dan Bima tumbuh dalam cinta meski bentuk keluarganya tidak lagi seperti dulu. Kadang, keluarga tidak hancur, ia hanya berubah rupa.